di online juga bisa mendengar dengan baik. Oke. Kita percobaan ini juga untuk hybrid ya. Jadi harapannya yang di onsite bisa melihat dengan jelas. Kalau ada masukan nggak apa-apa diomongkan. Kemudian yang online juga harapannya bisa melihat dengan jelas ya. Yang pasti kalau di onsite bisa langsung bertanya. Kemudian untuk semua yang lain yang di Zoom terutama ada Zoom-nya username Pak Wayne itu mengarah pergi ke sini, pergi ke kertas ya. Jadi nanti kalau waktu gambar-gambar kalian juga bisa melihat Zoom-nya username Pak Wayne. Oke, kita mulai saja dulu ya. Mari kita berdoa yuk. Bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk banyak hal yang kami lalui untuk studi merancang dan mata kuliah yang lain juga. Tuhan tolong, hari ini mau coba sharing desain dari Pak Is. Tuhan yang pimpin untuk apa yang di-sharingkan bisa berguna untuk kami semua. Makasih Bapak, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita ada sharing desain dari Pak Wayne. Ya, untuk arsitek sangat butuh lihat banyak desain. Ya, ini kesempatan untuk kalian mendengar, kemudian nanti bisa bertanya mungkin. Jadi proses desainnya seperti apa? Nanti Pak Win akan ceritakan. Kemudian Pak Is akan ceritakan. Kemudian minggu depan ada Pak Tiong Bing dan Pak Louis, ya alumni juga yang akan sharing desain juga. Ya bisa dilihat jadwalnya nanti akan di-share juga untuk jadwalnya hari Kamis depan. Kemudian Kamis berikutnya ada lagi dari Bu Lisa Agustin. Dia juga dia akan sharing proyek konturnya yang sedang dikerjakan di Bali. Oke, yang Bu Lisa rasanya kalian sudah pernah ketemu kan ya waktu semester 3 kemarin. Jadi dia akan sharing lagi ya. Untuk yang hari ini saya serahkan ke Pak Is. Silakan. Baik, selamat siang semua. Terima kasih ya dikasih kesempatan untuk sharing dari Pak Roni ya. Ya, jadi hari ini semoga nggak ketutupan ya. Saya akan sharing mewakili tim dari perusahaan saya ya dan teman-teman PT Arkanusa Anantajati tentang sebuah sayembara dan kebetulan berkontur. Jadi cocok dengan semester ini. Dan kalau nggak salah kan ada teman-teman dari semester lain juga yang ikut ya di online ya. Baik. Ya kalau kita ikut sayembara ada kerangka acuan kerja ya, KAK namanya ya. TOR atau silabus kalau di merancang. Jadi kalau lebih baik kita mulai rajin ikut sayembara gitu boleh, yang kecil, yang besar. Kalau bisa kan cari yang gratis juga kan ya, biar nggak ganggu uang jajan gitu kan, ikut gitu. Menang nggak menang urusan belakangan. Nah ini sayembara desain pasar tematik petualangan Bunaken di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Ya, jadi ini di Manado sana ya. Kebetulan saya juga tinggal di Manado lama ya. Di sini juga ada teman-teman dari Manado ya, ada Toar, ada Nicholas juga. Saya sendiri anggota Ikatan Arsitek Indonesia Sulawesi Utara. Ya, lokasinya itu menghadap utara ya, kalau site-nya dari jalan. Itu patung Tuhan Yesus memberkati yang terkenal di Manado ya. Itu bisa melihat ke laut sana. Untuk Pulau Bunaken sendiri itu berada di sekitar sini ya. Pulau Bunaken ya. Yang mau liburan tuh mantep. Luas site itu 27.000 ya. 27.000, nggak tahu yang merancang sekarang ya, berapa ribu. Harusnya saya tahu, harusnya saya lupa ya. Nah kemudian site-nya itu ya, belakangnya ada gunung. Tapi depan itu kalau dilihat dari survei site, oh ini 27.000 hampir 30.000 ya.
Nah, itu kelihatan laut ya. Ternyata bagus sekali ya. Kelihatan laut. Tapi kalau kita ke atas kelihatan ternak ya. Itu naik. Naik ke atas, semakin ke atas sana kiri kanan ada gunung. Sedangkan yang ke utara itu adalah laut. Ya, inspirasinya dari Pulau Bunaken. Kebetulan juga saya udah pernah snorkeling di sana ya. Ya, itu Bunaken ya. Jadi hari ini sebetulnya presentasi travel agent nih sepertinya ya. Kita mau liburan ini. Oke, segar sekali ya. Memang gini airnya. Makanya jangan buang sampah sembarangan di laut. Kecuali mau tenggelam terpaksa sampel kita lepas. Oke, untuk Bunaken terkenal dengan palung laut ya. Jadi ketika kita snorkeling, tiba-tiba udah tebing laut gitu. Saya sendiri pernah merasakan ya. Kita snorkeling, kemudian datar ya, masih bisa kita napaki kaki, tiba-tiba udah nggak ada dasarnya gitu. Nah ini Bunaken. Ini mungkin yang UKM diving ya, sedang tidak bisa diving online ya mungkin ya. Oke itu, seperti itu memang betul di sana. Ya ini ada itu ya, Finding Nemo itu ya. Ini benar ada di sana. Dia kebetulan di dalam terumbu-terumbu karang itu. Kemudian yang kita bisa ambil dari sini adalah color ya, warna. Ambilnya aja dari tiket.com ya, memang udah vibe liburan memang. Ya ini yang akan saya bawakan presentasi dari sayembara kemarin. Ini bukti bahwa kita menang ya presentasi ya, nanti hoax lagi ya. Tuh. Ini di kantor wali kota Manado ya, di kantor wali kota. Ini teman kami di sana, kepala cabang di Sulawesi Utara, Jeremy namanya. Nah itu membawakan tentang materi hari ini ya. Nah itu ada ketua IAI ya, di tengah ya, ketua Ikatan Arsitek, di sebelah kiri ketua Ikatan Arsitek Sulut, Sulawesi Utara. Nah itu kami mendapatkan itu ya. Oke, yang pertama namanya Naika Sentral. Ya. Ini bentuknya dari depan ya, colorful, burst out ya. Kemudian juga organik, susah itu di SketchUp ya. Naika Sentral. Ada unsur keras, unsur batu. Ada juga unsur transparan ya, atau translucent. Kemudian ada unsur garis, unsur transparansi. Nah ini paginya ya. Kalau kalian rajin render malam sama render pagi. Itu ya. Oke, Naika Sentral. Naika itu ya naik, bahasa Manado ya, naik artinya naik. Karena di atas ada gunung. Naik kemana gitu ya? Naika, naik ke, bahasa Manado. Kemudian center adalah sentral itu pusat. Terinspirasi dari terumbu karang. Jadi bangunan terinspirasi dari terumbu karang, kemudian coral tower ya. Ada terumbu karang yang bentuknya tinggi ya. Biasa kalau kena kaki itu suka luka kadang-kadang di situ ya. Kalau kita snorkeling ya. Kemudian envelope bangunan sendiri itu terinspirasi dari gunung yang ada di belakang. Jadi laut dan gunung kita coba masukkan dalam desain. Ya ini dari kalau kanan bawah itu potongan massa ya, potongan massa. Itu ada kontur. Kemudian kita masukkan sedikit, sisanya di landai. Ya, kalian kan belajar cut and fill gitu. Lagi ya kita coba. Kemudian warna ya. Jadi mengambil warna-warna terumbu karang ya. Warna terumbu karang yang colorful kita ambil untuk bangunan. Tetap dengan konsep seperti koral yang melebar itu ya. Kemudian kita masukkan menjadi foam daripada bentukan daripada bangunan. Ya, ini ada side plan sama block plan. Kalau di sini kita kenal lewat plan sama side plan ya. Tuh sekalian tuh buat eval nanti kan. Tuh nanti. Tuh sekalian tuh. Ya, jadi ini adalah side plan. Ada 4 masa kan di sini ya. Kayak 4 telur gitu ya. Telur puyuh, telur apa, paling gede telur bebek gitu ya. Nah, macam-macam ya bentuknya. Kemudian kenapa miring-miring sana, miring sini? Karena side-nya sulit ya. Side-nya itu memanjang sekali. Ya. Nah, kalau dari block plan demikian ya. Utaranya ke atas tuh ya.
buat eval tuh ya. Jangan kebalik ya. Kalau lewat plan, yang denah, pintunya hadap kita ya. Tapi kalau yang atap, utaranya ke atas. Nah, jadi bentuknya organik seperti itu mengikuti terumbu karang. Bahkan di atas ada tempat pendaratan para layang di nomor C. Dari depan, jadi ini pasar petualangan tematik. Jadi ada pasar tradisional, kemudian ada pasar modern, dan juga ada wahana-wahana permainan ya, seperti theme park. Jadi gabungan gitu, orang belanja, orang main, istirahat, kemudian pulang. Makanya namanya shopping through adventure. Belanja melalui petualangan itu. Nah, jadi pulang uangnya habis kan. Dihabiskan di situ aja, jangan dihabiskan di tempat lain kan. Arsitek juga berpikir ekonomi loh ya. Di kelompok saya kan saya masukkan bisnis tuh sekalian tuh. Nah, ini penjelasan fungsi ya. Jadi bagaimana dari struktur ya, struktur berupa alam koral ya. Jadi ada yang mendatar, kemudian ada yang tinggi ya. Karena koral ada yang tinggi memang. Kemudian ada plaza dimasukkan ya. Yang mungkin agak sulit lihatnya nih. Kemudian lantai 2, jadi ada layer per layer. Ya maksudnya untuk menjelaskan aja ya. Berapa lantai itu per layer ya. Building envelope terakhir ya, kulit. Nah, yang pertama itu mesti ada pasar tradisional, kemudian entrance hall, ticketing area, terminal, dan lain sebagainya. Itu di masa pertama, itulah di situ. Kemudian itu olahan pisang, di sana namanya ada pisang goroho, itu khasnya sana. Nah, jadi kita harus mengangkat UMKM ya. Jadi bukan asal desain ya, kita harus memberdayakan masyarakat. Nah, kita bisa mengolah semua pisang itu di situ, begitu juga dengan kelapa. Di sana terkenal nyur melambai. Nanti di render ada tuh. Yang kemudian di B, itu ada pasar seafood. Nah, di sana kan makan laut kan banyak ya. Tuh. Makanan laut banyak di situ. Dan di situ ada akuarium ya, yang bisa dimasuki orang. Nah, yang selanjutnya di C, itu kantor manajemen, ada tour and travel, sport club. Nah, ini mulai advance ya. Biayanya mulai mahal, wisatanya, wahananya juga mulai bervariasi. Dan yang terakhir itu adalah hotel dengan tema taman. Nah, ini dia ya. Di bagian yang ada akuarium tadi ya, saya bilang tadi ya. Di bagian B, masa kedua. Nah, dalamnya itu ada akuarium. Sisanya orang belanja gitu konsepnya. Ini ikan yang hampir udah punah kalau nggak salah ya. Cuma mungkin ditemukan fosilnya atau apa yang di sana. Sungguhan ini ada. Ya, jadi ini seperti sebuah tabung berisi miniatur Bunaken. Nah, kemudian di kiri kanan orang belanja gitu ya. Beli ikan gitu ya, macam-macam lah. Kan di sana ngasih laut. Tuh, jadi turunnya dari mana? Turunnya dari atas, dari nanti dari render kelihatan nanti. Ini belum masuk kontur sih, belum kelihatan nanti. Pamer-pamer render dulu kan biasa gitu kan. Nah, ini kemudian yang masa paling belakang ya, paling tinggi. Itu hotel tapi konsepnya seperti ini, seperti Jurassic Park gitu ya mungkin ya. Nah, cuma dinosaurusnya masih bentuk telur. Tuh ya. Belum ada dinosaurus. Jadi kolom atasnya baru hotel, bawahnya alam. Berarti atasnya kan harus bisa tumbuh. Jadi kalau kita membuat suatu bangunan isinya tanaman, pastikan tanaman bisa tumbuh ya. Kecuali beli di toko yang plastik ya lain ya. Tapi kalau mau yang asli ya harus gitu. Bagaimana di atasnya itu? Ini saya ngerender lumayan lama ini ya. Masukin batu-batu dan lain, aduh. Nah ini ya. Jadi di sini memberdayakan UMKM dan agrowisata juga ya. Wisata itu jantung pisang ya, pisang, kemudian ada pohon kelapa gitu ya. Nah ini mulai kontur ya, terasering. Terasering. Untuk menghindari kikisan tanah. Jadi harus di retaining wall ya, udah belajar kan. Nah, kemudian jalannya itu. Jadi mereka bisa memetik di situ. Takut pada waktu musim hujan itu tanahnya ambruk. Karena kelapa dan pisang itu akarnya kan tidak panjang seperti pohon mangga, itu kita mesti tahu juga ya. Kita memilih tanaman juga nggak sembarangan ya. Akar tunggang, akar serabut beda ya. Nah ini adalah perspektif daripada satu site itu ya.
Jadi ini kontur ya, dari sini 00 ke belakang sana kalau nggak salah 48 meter ya. Jadi tinggi kontur dari jalan ke side paling belakang 48 ya. Nah jadi dari depan itu masuk ini pasar yang tadi. Nah itu akuarium kelihatan ya. Ini akuarium yang tadi, masuknya dari atas. Kemudian bisa turun ke bawah. Ini ada skywalk. Dan di belakang ada pendaratan para layang. Di belakang sana yang Hotel Jurassic tadi itu. Oh ya, yang berdiri itu Coral Tower ya. Yang kuncup-kuncup berfungsi untuk menampung air hujan untuk diolah kembali. Ya ini tadi yang saya bilang ya. Utilitas ya. Ini kan mau eval lagi nih. Utilitas lagi kan. Nah, jadi kalau ini fitur tambahan ya, di mana utilitas itu kita konsepnya ada pipa air dingin di dalamnya plafon untuk membuat lantainya dingin. Nah, itu menggunakan air hujan tadi ya. Jadi air hujan ditampung, kemudian dipakai lagi. Begitu juga dengan Coral Tower. Coral Tower ini kami membuat supaya dia menampung air hujan untuk diolah kembali sekaligus mendinginkan sekitar gitu ya. Jadi ini juga jadi pembayangan gitu. Jadi pembayangan di bawahnya sini, sekitar sini. Tuh. Kemudian bisa kita berikan space untuk pembangkit listrik tenaga sampah ya. Tenaga sampah. Tuh. Oke. Nah, ini juga buat merancang juga nih sekalian ya. Kendaraan ya, bagaimana kalian mengatur kendaraan ya. Kalau di sayembara ini kami membuat konsep kendaraan tidak boleh masuk ke dalam. Kendaraan mobil ya. Jadi mereka nggak boleh masuk. Parkirnya ke basement, cuma muter di drop off aja. Di dalamnya itu pakai namanya safari bus. Di dalam pakai kendaraan seperti ini. Biasa di lapangan golf juga, golf cup atau apa namanya ya. Nah jadi parkir, kemudian di dalam jalan-jalan pakai kendaraan ini. Tidak memakai mobilnya sendiri. Supaya bebas polusi. Dan bebas polisi juga ya gitu ya. Nah kendaraan servis pemadam kebakaran. Harus menyediakan juga bagaimana kalau kecelakaan pada waktu para layang gitu ya, salah mendarat. Masa digendong sampai depan gitu ya. Ya kalau kuat dia bisa. Ya, jadi pemadam kebakaran, ambulans, itu bisa sampai ke ujung. Nah, itu berguna juga untuk kita mendesain ke semester berikut. Semester 5 nanti ya, bangunan tinggi ya, bagaimana pemadam kebakaran mengelilingi, apa enggak perlu. Sepeda dan pejalan kaki ya, itu jalur sepeda ya. Sepedanya di sini, bisa jalan-jalan, memutar side warna hijau ya. Bisa jalan-jalan, nanti parkirnya bisa di belakang, parkirnya bisa di tengah, parkirnya bisa di depan ya. Kalau yang di atas skywalk untuk orang. Kursi roda bisa juga karena material pakai rubber. Tidak licin. Nah, ini pejalan kaki ya. Dan Coral Tower itu ya. Skywalk, kemudian ada Coral Tower yang untuk daur ulang air hujan kemudian juga menjadi peneduh. Plaza. Nah, kita kan di semester 4 ini juga mendesain linkage ya atau plaza. Misalnya kita menempatkan api unggun atau menempatkan amphitheater gitu ya biasa ya. Nah, tujuannya buat apa gitu? Apa ada yang mengikat, misalnya plaza satu mengikat berapa masa gitu misalnya. Ataukah dia plaza yang berdiri sendiri tanpa mengikat apapun. Nah, misalnya kan di sini ada plaza ya, itu untuk mengikat 2 masa ini. Kemudian plaza di sini untuk mengikat 2 masa. Kalau biasa di merancang 4 ada juga satu plaza tengah, kemudian semua masa mengelilingi. Ya terserah ya, boleh. Nah ini suasana ya, konturnya tambah naik ya, itu masanya di atas sudah tinggi banget ya. Konturnya udah naik banget tuh, tinggi ya. Nah ini masih ada tangga untuk stage ya, performing apa gitu. Ya ini ya, dari atas untuk plaza. Bagaimana masa yang satu sama masa yang lain itu ada koneksinya.
Apa koneksi di darat, apa koneksi di udara, multi layer ya, apa double decker namanya ya. Double decker, berlayer-layer ke atas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada tujuannya ya. Itu pohon kelapa semua ya, karena memang itu agrowisata juga dan khasnya Manado. Oh ya, itu untuk kontur ya. Kan biasa ada cut and fill, kemudian bisa dibuat panggung juga ya. Atau kombinasi setengah cut, setengah fill, setengah cut, kemudian setengah fill, setengah panggung itu bisa ya. Atau cantilever juga bisa ya kalau kalian desain ya. Nah ini ya dari atas ada skywalk-nya itu dari rubber, kemudian ada pendaratan para layang di sebelah kanan. Nah ini diulangi lagi. Nah ini ngurusi non arsitektural. Nilai lebih ya, maksudnya dalam arti budget yang dikasih adalah 70 M ya untuk membangun ini. Bagaimana membangun ini 70 M dan semuanya bisa terbangun? Nggak mungkin. Mahal sekali soalnya desainnya. Jadi kita memberi suggestion kepada Dinas Perindustrian. Itu ini yang ngadakan pemerintah soalnya ya, bersama IAI. Jadi membangun dulu tahap yang pertama, pasarnya dulu. Pasarnya dulu dibangun supaya ada uang untuk membangun di belakangnya. Jadi itu namanya faktor-faktor non-arsitektural, faktor ekonomi. Bagaimana sih? Misalnya kita buat kawasan, terus mangkrak. Percuma dong ya. Jadi kita harus membuat kawasan, bagaimana supaya hidup. Misalnya di semester 4 ya kita buat. Kalau nggak ada yang nginep di rumah retret, ngapain? Pegawainya dipecat semua gitu, enggak kan? Jadi gimana misalnya? Ada mungkin tempat perform atau orang masih bisa datang tanpa menginap misalnya. Nah itu penting juga. Nah ini kulitnya ya, pada pagi hari ya. Pakai curtain wall ya, seperti dinding kantor, cuma bedanya ini organik ya. Modulnya persegi 3 itu ya, diamond. Ini malam. Ya itu ya terasering ya, dibuat ada lampu ya. Jadi seperti suasana Hollywood lah kira-kira gitulah. Itu coral tower warna-warni seperti terumbu karang tadi. Nah ini ya konturnya lumayan tinggi ya kelihatan ya. Tengahnya terasering tapi jalannya masih itu. Ini jalur ini pemadam kebakaran ya, yang agak sepi gitu ya. Tuh. Kemudian ya bagaimana yang ini lumayan jauh di bawah dan sana udah lebih atas dan belakang lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi ya. Bagaimana supaya naiknya itu smooth gitu kan? Tuh masih bisa naik maksudnya. Nah itu, wah ini ya, ini lumayan lumayan tinggi ya, seperti tebing gitu ya, konturnya ini lumayan tinggi ini. Nah itu harus dibeton itu, kalau enggak longsor nanti, harus di retaining wall itu ya. Nah ini adalah jalan kakinya yang skywalk ya. Untuk skywalk ini tingkat rem landai tidak terlalu curam karena dibuat meliuk. Jadi kalau kita membuat rem gitu ya, kalau kita direct gitu langsung ya direct itu terlalu curam, makanya harus kita belokan gitu ya. Nah itu pasti diajarin juga sama tutor ya, maksudnya supaya nggak curam kita belokkan gitu ya. Kan ada maksimal ya kemiringan itu. Ya itu tempat-tempat pohon-pohon ya. Kemudian bagaimana dengan kalian cut and fill yang mepet sama bangunan ya? Kalau bisa kalian cut and fill jauhkan dikit dari bangunan supaya kalau terjadi sesuatu nggak merusak dinding bangunan ya. Kan ada gaya kapilaritas air juga, itu kan ada air tanah ya. Jadi kalau bisa beri jarak. Kalau bisa beri jarak. Kalau terpaksa ya sudah gabung. Tapi dindingnya bukan bata tapi berwarna hitam, beton penuh. Kalau bisa kalian kasih jarak gitu. Bagaimana caranya buka kaca di situ sedangkan konturnya sangat-sangat tinggi ya, maka harus kasih jarak. Jadi retaining wall masih bisa di maintenance. Nah ini tadi akuarium ya, yang masuk ke dalam akuarium. Ini konturnya kelihatan ya.
Nah, begitu juga dengan di sini ya. Oh iya, ada cara juga menahan tanah biar nggak ambruk ya, ditanami pohon juga. Karena akar tanaman itu mengunci, ngelok gitu ya. Itu bisa juga untuk kalian praktekkan itu. Ya itu ya, ini dari atas ke bawah lihatnya. Itu konturnya ya, ini rem kelihatan ya, turun ya. Tuh, cuma harus dibelokkan gitu. Kalau dia langsung pasti terjal. Nah, kayak UFO ini ya. Ini ya, tuh mulai naik, naiknya lumayan tuh. Karena ini sayembara konsep. Maka kalau kita mendesain, kita nanti eval 2, eval 3 kita harus cek lagi nih. Masih mampu nggak itu? Kalau orang jalan kaki masih mampu untuk petik ya. Tambah sehat lagi gitu kalau untuk bakar kalori misalnya. Tapi bagaimana dengan mobil misalnya? Seperti itu. Nah, ini kelihatan ya. Wah, itu kontur ya, kontur-kontur. Kemudian kita teksturnya batu-batu gitu untuk masuk keluar mobil ya. Kayak Stonehenge gitu mungkin ya namanya. Oh, udah selesai ya? Udah dibanyak-banyakin PPT-nya. Oke. Ya. Oh, yang ini diulang nggak Pak ya? Oke, pertanyaan ya. Skywalk ditahan pakai apa? Itu persis pertanyaan jurinya bertanya ya. Itu makanya ada coral tower yang tadi ya. Itu untuk menahan gitu. Memang belum detail ya. Kalau kita detail malah tambah nggak kumpul ini sayembara ya. Jadi coral tower ini nanti ada rangkanya, cuma itu kan masih wacana gitu ya. Belum ada memang. Itu kelemahan memang ya. Namanya juga sayembara. Ya itu bagus pertanyaan kritis itu ya. Bisa jadi juri sayembara itu. Nah itu dimepet-mepetkan ke coral. Jadi itu ada struktur. Nempel-nempel ke coral tower ya. Itu strukturnya ya, nempel ke coral tower. Nanti kalau mau belajar struktur, nanti kita asistensi pakai Zoom aja gitu ya. Oh, itu untuk meneduh ya. Itu adalah vertical garden, tapi nggak terlalu tebal karena ada air di belakangnya ya. Itu bisa disiram. Tinggal pipa aja dibolongi nanti bisa nyiram yang itu. Karena di situ ada air. Cuma sekali lagi sayembara ya, airnya belum keluar ya. Ini aja render ini saya render sendiri ini ya. Bikin video 30 jam nih. Itu Lumion itu ya. Jadi itu vertical garden disiram menggunakan air yang di belakangnya kalau sedang tidak hujan. Itu tampungan, ada tampungan di belakangnya situ. Ada lagi mungkin, Pak? Direfleksikan kesulitan desain masing-masing. Tadi ada masukan dari Pak X kan. Waktu waktu buat permukaan datar berarti dilebihkan gitu ya Pak. Iya. Supaya nanti kalau ada sesuatu tidak langsung kena bangunan. Dilebihkan untuk permukaan. Ada pertanyaan? Berarti harus diulang lagi. Oke, pertanyaan tentang bagaimana dengan kaca pengawalan di dalam bangunan. Ini pertanyaan juri semua ini kritis ya, bagus ya. Ntar saya lagi nyari alasan ini apa ya. Oke, makanya pada pagi hari kacanya tidak tembus pandang. Jadi kita memilih kaca yang spesial, yang khusus, tidak langsung 100% masuk.
kayak kaca mobil ya. Itu kan ada 60, 80 gitu ya. Nah, kita juga menggunakan seperti itu. Makanya kalau kita pagi hari nggak bisa kita tembus lihat langsung gitu, nggak bisa. Jadi opacity-nya itu lebih gitu ya, transparansinya dikurangi. Nah, masalah merek kaca kita belum pilih. Kalau kita dipanggil lagi kita akan pilih, gitu ya. Makanya panggil kita lagi gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kacanya yang dipilih supaya opacity-nya dan transparansinya itu tidak tembus. Dan juga mesti ada ventilation system ya. Nah, karena ini panggung ya. Itu pengawan bisa dari bawah ya, dari kolong. Pengawan tidak selalu dari atas, tapi bisa dari bawah. Misalnya lantainya dibolongi pakai jaring-jaring ya. Itu bisa keluar tuh, keluar masuk udara dari bawah. Itu. Jadi di atas tertutup, tapi di bawahnya agak lost sebetulnya ya. Seperti itu. Material ya? Ya. Oke, untuk material jembatan itu bisa memakai campuran ya, jangan pakai kayu murni, itu sulit seperti itu. Kemudian kita pakai besi, besi bisa berkarat kecuali di coating, dilapis. Berikutnya baja ringan, agak terlalu rapuh. Yang keempat adalah misalnya aluminium tambah rapuh lagi. Jadi ini mungkin menggunakan sejenis wood plastic composite, gabungan plastik dan kayu seperti itu. Mengenai strukturnya tetap menggunakan baja, tapi dibungkus dengan komposit supaya awet. Tuh. Itu kalau mau dikembangkan seperti itu. Ini 30 jam ini. Aduh. Capek komputernya ya. 30 jam aja masih kurang mantap rasanya. Itu ada strukturnya ya, jembatan ya. Nah, yang ini ya. Ada penahan, cuma memang belum detail. Itu bisa memakai baja solid ya. Ada kan yang hollow, ada profil C, ada profil N, ada macam-macam ya. Itu, sorry kok profil N sih, profil CNP ya. Nah, itu bisa memakai yang solid. Joinnya bolt. Wah, kalau ngomong ini tambah seru lagi habis ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Halo Pak, saya boleh bertanya kah Pak? Halo. Ya, silakan. Oh ya, saya mau bertanya ini. Ini lahannya tadi di Bunaken atau di Manado ya Pak? Lahannya di Manado tapi masuk Kecamatan Bunaken. Oh berarti di Pulau Bunaken, iya. Enggak di Manado, cuma masuk. Oh di Manadonya. Kebetulan Oke. dia dekat sama pulau itu. Oke. Ya saya sebenarnya mau tanya tentang materialnya itu sih Pak. Kan tadi Bapak juga udah bilang kalau ada apa namanya dikasih modal ya Pak, dikasih modal 70M ya Pak buat ini. Ya. Nah ya, saya mau tanya tentang materialnya. Apakah materialnya dia itu pakai bahan dari tempat di lahannya itu, di Manadonya itu, atau impor ya Pak? Terus itu pertimbangan sama ya modal 70M-nya itu gimana sama desainnya Pak? Apakah di impor semua dari Jakarta atau misalnya gimana gitu Pak? Oke, terima kasih. Sudah pertanyaannya? Sudah. Oke, ini kita kayak siaran ini radio ya. Mau titip salam ke siapa mungkin? Enggak Pak, sudah Pak. Dari beberapa peserta sayembara, yang paling heboh memang ini, yang paling malu terlihat sudah jelas ini. Bagaimana kenapa seperti ini desainnya? Karena kita ingin tidak bersinar saja di kota, tapi ke Asia Tenggara, sesuai visi misi dari Dinas Perindustrian. Mengenai material ini sangat futuristik ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk diimpor juga. Nah, masalah 70M, itu tadi saya jelaskan bahwa kalau ini 70M semua,
Tanpa saya hitung saya bisa tahu bahwa ini tidak mungkin, ini pasti lebih. Jadi yang kita buat duluan adalah masa yang pertama, pasar. Ketika ada uangnya, baru pelan-pelan membangun tahap di belakang. Itu seperti developer ya, namanya phase development plan. Jadi membangun berdasarkan tahap, tidak dibangun sekaligus. Atau kalian pernah dengar rumah tumbuh? Nah ini kawasan tumbuh kira-kira seperti itu. Jadi dibangun dulu yang di awal, setelah ada uangnya baru dibangun pelan-pelan. Seperti ini mungkin butuh berpuluh tahun juga nggak masalah ya. Yang penting di depan itu ada jadi dulu sesuatu. Jadi masa yang pertama dulu itu 70M. Atau masa kedua kalau misalnya masih mampu. Kalau masa ketiga dan keempat, nanti kalau yang di depan sudah punya uang, cash flow namanya, baru kita membangun yang di belakang. Kira-kira seperti itu. Oh iya, Bagaimana Pak? Ya. iya Pak, udah jelas Pak. Terima kasih Pak. Nggak jadi titip salam ke siapa? Enggak Pak. Oke. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Oke, pertanyaan bagus mengenai hierarki. Hierarki biasanya menurut fungsi bisa, menurut nilai, tradisi, macam-macam ya. Tapi ini lebih ke arah menurut keterjangkauan masyarakat ya. Jadi bagaimana yang mereka butuhkan pertama adalah pasar. Kemudian pengolahan daripada tanaman atau pisang, kelapa, dan lain sebagainya itu ya. Nah, hierarki yang di belakang terus ngapain itu? Ada hotel dan lain-lain. Itu menurut tingkat privasi. Jadi kita ke arah wisatawan, yang pertama wisatawan lokal, yang kedua kalau ngomong hierarki, itu mulai wisatawan mancanegara sampai ke belakangnya gitu. Jadi hierarkinya menurut keterjangkauan dan juga bagaimana masyarakat memandang itu. Jadi lokal kemudian nanti belakang sampai ke mancanegara gitu. Itu bro. Ya. Kelihatan skywalk-nya. Oh iya, maaf. Jadi pertanyaan tadi tentang apakah waktu malam skywalk-nya kelihatan, kemudian maintenance-nya seperti apa ya? Makanya kita menggunakan material anti slip ya. Harus anti slip, anti lumut juga. Jadi kalau kita itu harus mampir banyak ke toko bangunan, jangan terlalu banyak ke mall cuma lihat baju ya. Kita juga lihat material anti slip, anti lumut, kemudian unpolished. Jadi lebih awet untuk outdoor. Jadi itu low maintenance. Kalau memang harus di maintenance, nanti petugas kebersihan akan ngepel atau membersihkan lumut. Tapi kalau kita menggunakan yang sudah terjamin, lebih jarang gitu ya. Kemudian masalah terlihat nggak terlihat, itu masalah lighting mungkin ya. Atau mungkin yang terlihat seperti apa yang mungkin menjadi maksudnya tadi. Apa orangnya nggak terlihat atau apanya nggak terlihat gitu mungkin. Halo, tadi yang bertanya siapa ya? Masih seger nih, masih seger nih. Laura mungkin bisa. Laura tadi ya. Laura mungkin bisa open Ya, mic. Pak. Halo. Ya. Maksudnya kayak pengunjungnya tuh bisa jalan di malam hari gitu loh, Pak. Soalnya tuh kan di luar kayaknya kok gelap gitu kalau nggak ada lightingnya. Kayak gitu sih. Oh, iya ya. Maksudnya dari sudut itu ya, pejalan kaki pada malam hari. Ya, makanya itu Coral Tower membantu lighting dan juga sebagai rambu-rambu gitu ya. Makanya ada di semua tempat itu, Coral Tower. Jadi dia bisa melihat. Dan juga tadi waktu kita render malam kan demikian ya. Jadi malam juga kita perhatikan dengan baik. Bagaimana 4 masa utama terlihat, didukung dan dipandu dari Coral Tower. Jadi warnanya selang-seling ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh kita udah melewati Coral Tower berwarna merah, habis ini biru, habis ini, nah itu. Tapi kalau memang dia
harus tertutupi semua, nggak dapat juga suasana wisata. Jadi ada outdoornya juga gitu. Nah, dipandu dengan Coral Tower sebetulnya. Kira-kira gitu, Laura. Oh, oke, Pak. Makasih. Iya, sama. Ya, silakan. Iya. Heeh. Ya, ini paling bisa Pertamini. Kalau Pertamina terlalu besar ya. Ini Pertamini ya, yang isi 2 pistol doang itu ya. Nah, tuh di pinggir jalan tuh ya. Itu ditempatkan di area utilitas. Area utilitas itu di sini kurang terekspos. Itu di bagian dekat jalur servis tadi. Itu harus ada bengkelnya juga, bukan cuma isi bensin. Harus ada bengkelnya juga gitu. Nah, itu jangan sampai terlalu terlihat sama pengunjung. Makanya kita harus sembunyikan. Tapi mesti ada. Gitu. Kira-kira seperti itu. Teknik menyembunyikan ya, kamuflase ya. Saya paling senang pakai kamuflase ya. Itu menggunakan vegetasi, tutup aja pakai kelapa atau pakai kontur yang tidak diapa-apakan. Karena yang sisanya kan kita intervensi. Kontur yang tidak diapa-apakan lebih tinggi. Seperti itu sih, Pak. Iya. Nah, kira-kira itu ada di sekitar sini. Itu ada putih-putihnya ya. Itu kan di sini kan heboh ya. Nah, itu masih ada yang biasa-biasa. Maksudnya dalam arti apa ya? Berbentuk kotak gitu. Nah, kira-kira di sekitar situ. Di depan gitu. Nah, cuma memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dikembangkan kita merasa kurang, harus ada di atas misalnya. Itu nggak apa-apa. Harus ada station gitu. Tapi sementara satu station gitu. Station di bawah situ ya. Supaya kalau pengiriman spare part dan lain-lain kan dia langsung ke situ aja. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi kan saya sebut ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, kalau dia kawasan terlalu besar, kadang-kadang bisa dibantu pemerintah untuk memasukkan infrastruktur, misalnya PDAM dan lain-lain. Tapi kita kalau bisa membantu 50% lah, kita menghasilkan sendiri, misalnya pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian daur ulang air hujan. Itu. Tapi kalau kawasan sebesar ini pasti juga akan menjadi heboh dan pemerintah akan turun tangan juga. Jadi setidaknya kita membantu 50%. Kalau kita membantu 100% menghasilkan ini terlalu idealis juga sih sebetulnya ya. Jadi kira-kira kita bisa membantu lah sekitar 50%. Paling apa kalau misalnya paling favorit solar panel kan, solar panel. Tapi masih banyak sebetulnya memakai listrik tenaga gas, sampah, biomasa, itu banyak sekali ya. Jadi masih bisa dikembangkan. Kira-kira 50% lah.
Iya. Tapi lahannya kalian di tugas itu juga lumayan ya, bedanya bawah sama atas kan sampai ke 20 ya. 20 meter, 16 meter itu tinggi loh. 16 meter itu 4 lantai loh. Jadi bisa dimainkan bagian bawah mungkin atau bagian atas. 16 meter. Yuk, untuk yang lain ada pertanyaan sekarang? Ya. Sebetulnya terjal akan terjal semua. Ketika kita olah, itu diharapkan tidak terjadi, tidak terlihat terjal, itu baru berhasil ya maksudnya. Tapi kalau dia kelihatan terjal, coba ya, kita coba ya, apakah masih ada? Soalnya kan sudah kita olah ya. Ya ini video kan untuk menunjukkan bahwa itu adalah dinding ya, dari 0 jalan sampai ke belakang tingginya demikian ya. Terjal sekali sebetulnya, cuma karena sudah diolah. Itu kan tinggi sekali ya dindingnya itu ya. Ada yang terjal ya. Ya bagian sini juga terjal sebetulnya. Oke, kenapa tidak dibuat alami gitu ya? Kenapa tidak dibuat alami? Karena semua pohon di sini ditujukan untuk bisa disentuh sama warga, sama masyarakat. Jadi dia harus nyaman dan aman. Bahkan mungkin bisa dikasih railing. Soalnya kalau dia terjal, kalau 1-2 orang yang ke situ nggak apa-apa. Tapi kalau dia ramai-ramai, itu kita menghindari terjadi kecelakaan. Jadi naiknya per step gitu. Yang di bawah bisa memetik tanpa mengganggu yang di atas. Demikian juga atasnya lagi. Kalau di kita jadi satu semuanya, maka bisa ini kelapa saya, itu pisang saya gitu misalnya ya. Nah, jadinya kan rebutan buah-buahan gitu ya, seru ya. Nah, cuma kan kalau di dataran rata nggak masalah, tapi kalau rebutan gitu ya, di terjal seperti ini bagaimana ya? Bisa bahaya ya, apalagi hujan. Jadi di terasering supaya rapi, jadi tidak membahayakan masyarakat. Ini terjal ya tadi ya pertanyaan, ini terjal ini loh. Itu ya di bagian situ kelihatan terjal sekali ya. Cuma kan sudah diolah. Sudah diolah jadi kelihatan nyaman gitu ya. Aslinya memang parah itu terjalnya ya. Nah di belakang sana apalagi tuh? Ada nggak di belakang? Ya ini harusnya ada lift ya, cuma ini lift bayangan ini. Kayaknya enak sketsa ini ya. Bentar ya. Wah mantap ya, kayak YouTube tutorial. Bingung gambarnya dari mana? Nanti saya putar-putar aja deh. Oke, ini misalnya kontrolnya terjal seperti ini ya. Tadi yang di bawah kan 4 lantai gini lah kira-kira ya. Di sini mulai 4 lantai yang lagi. Rotasi tanah itu lurus-lurus seperti ini ya. Oke, jadi untuk tanah seperti ini ya. Kemudian misalnya terjal seperti ini,
masing-masing bagaimana supaya dia itu bisa sinkron gitu ya. Nah, inilah penyambungnya ya. Satunya di lantai terakhir, satunya di lantai awal ya. Itu. Supaya dia tidak terasa. Kalau bisa orang itu nggak terasa dia lagi di kecuraman gitu ya. Terus kan apa materialnya tadi kan bulat gini ya. Terus ada struktur gitu kan. Wah, terbalik ya. Yang online merotet kepala ini. Gimana? Ya, jadi bagaimana supaya mereka itu nggak terasa? Ya tekniknya adalah yang lantai teratas daripada bangunan di bawah menjadi lantai bawah di bangunan yang di atas. Ini misalnya dikasih skywalk atau sesuatu yang lain. Ini naiknya misalnya pakai lift gitu. Atau pakai rem. Tuh, jadi nggak terasa dia. Ternyata saya udah di atap lantai 4 gitu ya. Tapi kok saya di bangunan yang seberang sana kok masih mau lantai 1. Seperti itu sih paling. Kalau bisa jangan sampai terasa. Kecuali memang mau memacu adrenalin yang lain. Outbound gitu ya. Tergantung tujuan. Tergantung tujuan. Gitu pemirsa. Ya. Oke, untuk utilitas di sayembara belum sampai ya. Tapi saya akan gambarkan di sini sebagai tutor. Kuliah lagi kita. Oke, nanti tunggu saya gambar, nanti saya rotate lagi gitu ya. Apa itu tadi itu? Oh, koral ya. Ya, benar tuh. Itu yang benci utilitas tuh. Sayembara. Kan nggak ada kan sayembara utilitas gitu kan nggak ada. Sayembara desain biasanya.
Ya, jadi untuk sistem rainwater harvesting ya, penampungan air hujan ditampung di Coral Tower bisa 2 tingkat gini ya. Jadi mungkin 1 tingkat. Tapi kalau kita mau nampung lebih banyak, itu kita bisa manfaatkan yang tertutup vertical garden untuk membuat beberapa tingkat. Ketika masuk diturunkan ke bawah, kemudian dimasukkan ke bawah tanah sana dan dimasukkan ke tandon air hujan kawasan gitu ya. Misalnya ada 2 Coral Tower gitu, 1 di sini misalnya. Jadi 1 aja di situ kalau dekat ya. Ya utilitas cluster namanya. Jadi 1, kemudian dipompa untuk ke equipment atau fixtures atau apa ya, ke keran atau penggunaan sehari-hari. Kalau dari gravitasi di sini tidak perlu pompa ya, kan turun sendiri ke bawah. Tapi kalau kita mau menggunakan harus dipompa. Dan kalau kurang bersih kita filter. Jadi ada P, pompa, kemudian ada filter atau filter dulu. Kalau mau lebih bersih lagi, setelah turun air hujan, difilter dulu. Masuk tandon air hujan, bahkan kemudian kita bisa filter lagi, seperti itu. Tergantung penggunaan. Jadi bisa ditampung bertingkat seperti itu. Kira-kira gitu mungkin. Oh ya. Ya, memang. Makanya kita yang tadi ya, saya bilang menggunakan yang anti slip, unpolish, anti lumut. Soalnya kalau kita, ini konsepnya itu ya, alam ya. Kadang-kadang orang ke alam, dia juga mau kena hujan, seperti itu. Jadi kita buka saja supaya ada experience. Sengaja nggak ditutup, sengaja biarin dia kena hujan nggak apa-apa, biarin. Tapi lantainya kita pastikan aman, gitu aja. Kelvin. Dari masa ke masa, ada yang kanopi dari, coba saya buka ya. Oke, kalau menurut saya pribadi sih ada yang kena hujan, ada juga yang enggak. Jadi tergantung pilihan ya. Kalau dia mulai pilek, balik ke sana. Itu yang mana itu ya? Oh, belum ya? Iya. Nah, ini salah satu contoh yang tidak kena hujan itu ya, ada kanopi. Jadi tetap ada, karena di situ kebetulan adalah drop off dari safari, utamanya di situ. Nah, kalau di sini udah mulai kena hujan lagi nih. Nanti situ ada ojek payung tuh nanti tuh. Ya, jadi supaya mereka bisa ini. Tapi untuk masuk ke dalam masa masih ada kanopi ya. Harus ada kanopi seperti itu. Jadi misalnya mereka apa ya? Maksudnya membersihkan bajunya atau bagaimana ya? Seperti itu. Jadi ada overstack, kemudian di drop off ada tertutup penuh, sedangkan yang lain terbuka. Kira-kira begitu. Ayo, silakan tanya apa? Tanya yang lain juga nggak apa-apa deh. Wah, yang di belakang lagi ikut sayembara, serius. Itu kelompok saya kebetulan tuh. Oke, mana? Grup Moses belakang sana nggak ada? Nggak ada.
Mungkin ada yang mau nyanyi dulu satu lagu. Mic-nya bagus ini. Mantap. Kayaknya ada bass nih. Ada yang mau beatbox mungkin? Sian mau tanya? Nyambung ke lantai. Oh yang ini ya? Kita play dulu kalau gitu. Kayaknya keluar tadi. Nanti kalau udah kamu stop aja gitu ya. Di mana itu sebetulnya itu. Tapi pada prinsipnya ketika dari luar masuk ke dalam, yang ini. Ini ke pendaratan para layang ya, biarin terbuka dia. Pendaratan itu ya. Jadi kalau kalian main para layang mendarat situ. Kalau kelewatan ya habis. Selesai. Makanya harus luas, ada perhitungan. Kelewatan 1 senti aja meluncur dia ya. Tuh. Oke, yang lain gimana? Ya. Full kaca? Kacanya takut itu ya, retak pecah gitu ya. Oke. Kalau kita pernah ke SeaWorld itu kan kacanya kan tebal-tebal ya, makanya dia bisa gitu ya. Ngedom ya. Ngedom, bukan Pak Dom ya, ngedom. Prinsipnya segitiga adalah bentukan terkaku, terstabil ya. Yang berikutnya arch. Arch digabung arch jadi lingkaran kan. Tuh. Kotak itu bentukan yang harus kita kakukan sendiri. Kenapa akuariumnya nggak kotak? Karena kekuatannya kurang. Makanya dia minimal harus lingkaran atau segitiga. Tapi kalau akuarium segitiga kan susah kita bersihkan ya. Ujung-ujungnya bagaimana itu? Nah, jadi paling bisa adalah kedua setelah segitiga adalah arch itu. Dan ya kacanya harus yang baik. Kaca tebal loh itu, pasti tebal sekali situ, pasti. Ya. Oh iya, Pak. Ada lagi mungkin? Pesan terakhir. Oke, ya terima kasih ya untuk antusiasmenya ya. Ternyata banyak, terutama dari pemirsa di Zoom ya. Lebih banyak lagi daripada yang di sini, karena di sini kan bisa lihat langsung ya. Oke, jadi kesimpulan adalah lahan berkontur itu lebih menantang, apalagi yang terjal. Karena kita di atas kertas, 2 dimensi, tidak terasa konturnya. Makanya kita harus bekerja minimal dari potongan. Atau kalau kita bisa 3D modeling software, ya kita menggunakan itu. Tapi kalau zaman dulu nggak ada software ya minimal dari potongan. Karena nggak kebayang. Dan market paling membantu sebetulnya, market kontur ya.
Tadi kan udah ada yang selesai di situ ya. Bikin maketnya, keren ya. Nah, jadi harus bisa membayangkan 3 dimensi. Apalagi kalau kita cut and fill dan disuruh menghitung ke volume cut and fill kalau proyek real. Itu lebih repot lagi ya. Misalnya alat berat masuk, dia harus mengangkat berapa kubik atau dia harus memindahkan tanah berapa banyak. Nah, itu pekerjaan tambahan. Dan yang selanjutnya desain di bebas aja ya. Dan pakailah style kita sendiri. Kita nggak usah referensi baik, tapi kadang-kadang ada ide yang keluar dari kita sendiri untuk mendesain ya. Misalnya organik seperti ini ya, itu lumayan sulit juga. Biasa kan yang mudah mungkin yang kotak-kotak gitu mungkin ya. Tapi apakah kotak itu mudah dan gampangan? Enggak juga. Makanya terserah style kita. Ada yang mungkin itu ya, cantilever mainnya. Ada yang suka maju mundur, melayang sana, melayang sini. Enggak apa-apa, mainkan aja. Kalau ini kebetulan organik. Dan mengenai material, itu kita harus punya pengetahuan lebih. Material yang tidak berbahaya, atau yang nyaman dengan orang tertentu. Atau misalnya yang tidak membahayakan ketika tanpa penutup. Atau kemudian juga material yang tidak perlu sosoran misalnya, kaca seperti ini. Kalau kita kasih sosoran kan jelek misalnya, tapi kacanya full. Udaranya dari mana? Udaranya dari bawah. Jadi cross ventilasi itu bisa kita atur, bisa dari samping, dari bawah, dari atas, masih bisa kita atur ya. Jadi kira-kira itu silakan ikut sayembara gitu ya. Silakan ikut sayembara. Yang kecil satu dua orang itu boleh, silakan ya. Yang penting nggak mengganggu kuliah. Menang nggak menang nggak apa-apa. Ya saya ikut sayembara juga lebih banyak kalahnya daripada menang ya. Itu nggak apa-apa. Memang hidup gitu ya. Yang penting mencoba aja. Jadi portfolio juga. Ya rasanya itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Ya, makasih untuk Pak Is. Semua perlu tahu, kita itu dididik untuk berani mengeluarkan bentukan. Bukan berarti bentukannya harus yang melengkung-melengkung, yang sulit apa segala macam itu ya. Kalau mau seperti itu juga nggak apa-apa, bukan berarti seperti itu. Tapi maksudnya berani punya konsep, kemudian mengeluarkan bentukan. Betul, para Bapak Ibu tutor akan kejar di kebenaran struktur, utilitas, ya kan? Dan fungsi dan segala macam. Betul, itu nanti akan dikejar terus. Tapi usahakan supaya jadilah lulusan arsitektur Petra yang terlatih berani dulu dalam konsepnya, kemudian mengeluarkan bentuk, ide-ide yang mungkin tidak biasa gitu loh, Rek. Nah, maksudnya ya. Nanti baru akan dikejar terkait strukturnya, terkait utilitas dan segala macam. Saya bisa ngomong seperti ini kenapa? Karena banyak kampus di luar sana juga lebih banyak mengajarkan bagaimana mengeluarkan yang bisa dibangun. Ya, itu nanti perlu dipelajari sih, ya. Tapi kita di Petra lebih ke arah buildable. Buildable artinya apa? Secara konseptual dia masuk akal untuk dibangun. Oke, bagaimana caranya nanti? Itu nanti dah. Nanti tinggal latihan bertengkar sama teman-teman dari sipil, kan gitu ya. Iya, jadi enggak bisa seperti itu. Bisa. Saya bisa, pokoknya bisa. Saya mau seperti itu. Bisa, enggak bisa. Pokoknya latihan bertengkar menang-menangan gitu nanti, ya. Kadang-kadang nanti setelah preliminary design, kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Kalau memang kita lihat, oke lah terpaksa gitu ya, saya besarkan kolom ini gitu ya. Atau bagaimana dengan bentuk seperti ini, jadi terus diskusi gitu ya. Dan kalau kita terpaksa harus ngalah sedikit, terpaksa harus ada gambar yang harus diperbaiki. Memang seperti itu caranya, tapi beranilah untuk mendesain. Nah, maksudnya ya, saya sangat ingat sekali waktu lagi sekolah, kemudian ada banyak sekali teman-teman alumni di sana, jadi kami sering berkumpul. Waktu itu 2007 itu, kalian sudah lahir kan ya? Sudahlah ya. 2007 itu lagi ada krisis moneter, ya kan? Ada krisis waktu itu, krisis dan banyak sekali, waktu itu lagi di Singapura sih, kemudian banyak sekali yang dipecat. Jadi banyak sekali arsitek-arsitek yang bekerja di konsultan itu diberhentikan, dipulangkan.
Tapi yang dari Petra sedikit sekali. Bahkan kalau seingat saya kok nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa begitu? Ternyata keberanian untuk mendesain itu sangat dihargai di sana. Even waktu pertama kali masuk, waduh itu di kebun binatang keluar semua dari atasannya ya. You dog lah, you cat lah, you apalah gitu ya. Pokoknya kebun binatang keluar semua gitu ya. Karena kesulitan menggambarnya. Ada idenya tapi nggak tahu how to-nya. Itu kelemahannya kita sih. Yang saya harap kalian menyadari hal itu, tapi beranilah duluan, kemudian belajarlah gimana cara itu supaya belajarlah bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan itu. Paling tidak secara konseptual. Nangkep ya maksudnya ya? Beranilah. Oke? Jadi ini bukan masalah terbangun atau tidak, karena semester 4 dengan lahannya aja sudah fiktif kan? Nggak mungkin kan kamu memaksa untuk YWI menjualnya, kita nggak mungkin kan? Sudah nggak mungkin gitu loh. Kemudian proyeknya siapa juga gitu ya? Karena dari YWI nggak ada proyek ini. Jadi ini sudah fiktif. Tapi beranilah untuk mendesain. Sambil belajar, banyak lihat studi preseden. Kalian ada banyak studi preseden di Teams akhir-akhir ini kan? Bagus-bagus. Bagus-bagus sampai saya sudah nggak nututi untuk nge-like ya. Karena banyak yang bagus, oke. Tapi apakah banyak yang lihat saya nggak tahu. Kan cuma kalian yang tahu. Dilihat dan dipelajari atau tidak. Oke, sama seperti hari ini sudah bantu sama Pak Is untuk menjelaskan hasil desain yang menang gitu ya. Yang dihargai sama orang yang memesan gitu kan, yang mengadakan sayembara, dan kemungkinan besar nanti akan dilanjut ya Pak ya. Kalau misalnya mau dikerjakan pasti akan menghubungi arsitek yang menang. Kan seperti itu biasanya. Nah, oke. Sudah di tender, tinggal masalah harga itu biasanya Pak. Semangat ya. Ya, kita memang harus belajar berantem yang bijaksana gitu. Ya, berantemnya soalnya sama. Nanti dari tim desain ada tim struktur. Ada tim utilitas lagi. Utilitas pun dibagi lagi, tim yang plumbing, ada tim yang electrical. Ya tinggal kuat-kuatan. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat pada saat mendesain, kan mudah menangnya dalam tanda kutip gitu. Nah, maksudnya ya, kan mudah gitu. Loh bisa kok, saya pernah lihat ini seperti ini di sini gitu. Beda kalau misalnya dasarnya nggak kuat. Terus orangnya sudah bilang ini nggak bisa, kita sudah nggak bisa menang. Jadi untuk merancang 4, merancang 5 dan seterusnya, jadilah lulusan arsitektur Petra yang berani dalam konsep mendesain, mencoba sesuatu yang baru. Ya, itu terus studi presidennya di Teams tolong dilihat ya, dipelajari. Kasih komentar, masuk akal atau tidak masuk akal, terinspirasi apanya, kasih komentar. Ya, itu terus apa lagi ya? Pak Win, Bu Vina ada pesan? Nggak ada? Hari Senin di jadwal ada cross asistensi seharusnya, tapi saya pindah pergi ke hari Rabu supaya semuanya online. Ya, supaya semuanya online. Kalau Senin kan berarti ada yang offline. Jadi nggak apa-apa offline aja di sini, tapi cross asistensinya nanti hari Rabu yang semua online. Kemudian crossnya itu A ke B, B ke C, C ke A. Ya. Demikian juga dengan dan seterusnya ya, diikuti. Seperti itu. Kemudian tadi yang ceritanya Pak Is ada sangat kuat sekali masalah vista kan ya Pak ya. Dari pintu masuk terus ke bangunan berikutnya gitu ya. Dan studi presiden kalian juga ada yang vista, tapi percakapan kemarin sama beberapa orang ada yang lupa sama vista. Jadi sibuk sama vista di dalam ruangan terus di framing. Nah, maksudnya lihat dari lahan waktu jalan pertama melihat apa gitu. Terus dari bangunan yang satu pergi ke bangunan yang lain melihat apa. Jadi manfaatkan lahan kontur naik turun yang ada di tapak kalian. Oke, untuk vista ya. Karena kita arsitek kan
adalah orang yang bisa memaksa orang lain berjalan mengikuti arah yang kita mau. Ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara buat jalan dan vista. Dia akan ikut itu. Ya, jadi itu dimanfaatkan. Lalu saya sama Pak Win sama Bu Vina sedang mempertimbangkan untuk kita jalan ke Batu. Tapi nggak tahu bisa atau tidak. Nanti kami akan lempar pergi ke ketua kelompok. Ketua kelompok nanti minta tolong untuk ngobrol sama anggota kelompoknya ya. Enaknya seperti apa? Karena biar bagaimanapun tetap butuh izin dari orang tua. Kemudian kita kan sewa bus, jadi ada subsidi dari kampus, tapi enggak semua gitu ya. Jadi tetap ada biaya yang perlu dikeluarkan. Enggak tahu bagaimana nanti ya bisa atau tidak. Terus kita mau kunjungi YWI sama ini sedang dalam proses ngurus izin untuk mengunjungi kampung Lumbung di Batu juga ya. Kalau di YWI itu kemungkinan besar kita harus makan snack di sana atau makanlah pakainya. Yang pasti sumbangsi gitu ya. Sumbangsinya dalam bentuk makan di sana, jadi ada biaya juga. Nanti akan dihitungkan, terus akan di-floorkan. Nggak tahu tanggapannya kalian seperti apa. Kalaupun misalnya enggak semua ikut, enggak apa-apa. Ya, yang offline pun enggak ikut pun enggak apa-apa. Ya, kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Oke? Itu. Rasanya kok pakai peduli lindungi saja ya. Ya, pakai peduli lindungi saja. Terus ini sudah winding down ya untuk COVID-nya. Lalu saya bukan menyepelekan, tapi Omicron ini sama Deltacron dan sister of Omicron and son of Omicron apapun itulah gitu ya. Agak sedikit berbeda sama yang Delta kemarin, ya kan? Yang Delta itu mengerikan sih. Nah, tapi yang ini saya yakin sekali ada yang belum kena? Oh, ada belum. Ya salah pertanyaan saya. Siapa yang sudah kena gitu aja. Siapa yang sudah kena? Kok banyak yang sudah kena ya? Gitu, paling tidak antibodinya kan lebih kuat. Bukan menyepelekan, masker harus tetap ya. Ini saya dari tadi naik turun 8 lantai nih dengan waktu singkat itu. Cuma masker harus tetap, cuma ya itu bagi yang mau nanti kita coba untuk floorkan di ketua kelompok. Oke? Waktunya kapan? Kemungkinan besar waktu UTS. Ya, kemungkinan besar waktu UTS. Itu aja dari saya. Ada tambahan, Bu Vina? Pak Is ada tambahan kah? Thank you so much untuk hari ini. Thank you banyak. Oke, itu kita hari ini bisa, mau fotonya lewat? Sama anak-anak sini kan? Oke. Yang ini bisa ditutup. Ya. Oke, untuk hari ini bisa selesai untuk yang di Zoom. Kita ketemu lagi Kamis depan ya untuk kuliah hybridnya. See you semua. Thank you. Itu dibilang bye-bye itu sama Yohan. Ya, bye-bye. Sehat-sehat semua ya. Paling tidak hari ini belajar kalau ininya berarti harus menghadap